Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya UJ di channel YouTube UJ Official 89. Bagaimana kabar para pengusaha warung sembako dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan usahanya selalu diberi kesuksesan dan tentu saja dimudahkan dan juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan juga share tentang bagaimana keuntungan dan kerugian atau untung rugi antara belanja di minimarket dengan belanja di warung kelontong. Karena kita tahu bahwasannya kegiatan berbelanja ini selalu dilakukan oleh setiap orang secara rutin ya, baik itu anak muda hingga orang dewasa. Bahkan kita sendiri juga tidak pernah lupa untuk berbelanja, bukan? Nah, itu adalah suatu hal yang lumrah dan tentu saja dilakukan terus-menerus setiap hari, baik itu belanja kebutuhan bulanan maupun belanja kebutuhan yang mendesak. Nah, namun di mana kita berbelanja? Apakah kita belanja sering di minimarket ataukah kita sering belanja di warung sembako atau warung kelontong? Nah, perbedaan minimarket dan warung kelontong ini kita tentu sudah tahu ya, sudah terlihat jelas perbedaannya. Jika dilihat dari tempatnya sudah jelas berbeda. Biasanya minimarket itu berada di lokasi yang ramai dilewati oleh masyarakat, sedangkan untuk warung kelontong biasanya sering berada di daerah lingkungan tempat tinggal kita atau di lingkungan perumahan-perumahan padat ya, atau bahkan mungkin ada di sebelah rumah kita. Nah, toko kelontong itu umumnya memiliki tempat yang sederhana ya memang dan lebih merakyat. Meski memiliki perbedaan, nah keduanya sama-sama menjual produk yang kita butuhkan. Tentu saja semuanya bisa melayani kita sebagai pembeli dengan baik. Nah, hanya saja kelebihan dan kekurangan minimarket dan warung kelontong berikut akan saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para pemilik warung kelontong dimanapun Anda berada. Kita mulai dari minimarket dulu ya. Minimarket di setiap daerah pasti tentunya ada. Nah, kelebihan minimarket itu sendiri biasanya barangnya itu tersedia lebih lengkap ya. Kita bisa menemukan berbagai barang kebutuhan kita dengan lengkap. Berbeda dengan di toko kelontong, di mana kita harus menunggu penjual mengambil produk yang ingin kita beli. Kita juga bisa membeli barang kebutuhan kita dengan tempat yang nyaman sekaligus ber-AC tentunya ya kalau di minimarket. Selain itu di minimarket juga kita bisa menggunakan berbagai metode pembayaran ya. Tidak seperti di toko kelontong ya, di minimarket tersedia berbagai metode pembayaran yang memudahkan kita dalam membayar barang yang ingin kita beli, mulai dari pembayaran tunai, debit, kredit, atau menggunakan metode pembayaran digital lainnya. Namun jangan lupa ya, ternyata minimarket juga mempunyai beberapa kekurangan. Nah, kekurangan dari minimarket ini adalah kita tidak bisa kasbon ya, tentu saja. Jadi sebelum membeli pastikan kita membawa uang yang cukup. Nah, selain itu di minimarket juga selalu ada biaya parkir yang dikenakan jika kita membawa kendaraan. Nah, itu ya sekilas tentang kelebihan yang dapat kita rasakan ketika kita belanja di minimarket. Nah, sedangkan kelebihan dari toko sembako atau toko kelontong ini tentu juga banyak ya. Pertama, kita tidak akan menyadari ya, ketika kita belanja di toko kelontong ternyata harganya itu jauh berbeda. Tidak ada strategi marketing yang dapat mempengaruhi kita membeli barang lain. Pernahkah kita menyadari ya, saat berada di minimarket kita akan ditawari berbagai barang lain saat berada di kasir. Berbagai barang yang ditawarkan memang memiliki potongan harga yang cukup tinggi. Namun pernahkah kita menyadari bahwa barang tersebut ternyata tidak terlalu kita butuhkan, dan ternyata masih saja ada beberapa orang yang membeli produk yang ditawarkan tersebut. Namun saat kita membeli di toko kelontong, Anda tidak akan mendapatkan strategi marketing ini. Nah, yang selanjutnya biasanya berada di toko kelontong itu tentu saja kita akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Di toko kelontong kita akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan di minimarket. Jika kita merasa bahwa di toko kelontong kita mendapatkan harga yang lebih tinggi, kita bisa menawar harga tersebut ke penjual agar menjadi lebih murah. Nah, itu ya
yang bisa kita dapatkan ketika kita belanja di warung kelontong. Selain itu juga kita bisa menjalin silaturahmi ya. Biasanya penjual di toko kelontong itu dekat rumah kita, adalah tetangga kita ya. Nah, dengan membeli produk di tetangga kita, maka secara tidak langsung kita bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan, sekaligus kita bisa menjalin silaturahmi dengan sesama tetangga. Nah, kelebihan lainnya di warung kelontong itu kita bisa kasbon, guys. Kita tahu bahwa terkadang di toko kelontong itu masih aja ada ya yang melakukan kasbon, yang artinya kita mengambil barang terlebih dahulu kemudian bayarnya nanti. Nah, hal ini sudah menjadi hal biasa bagi para penjual toko kelontong ya. Dan hal ini tidak bisa kita dapatkan di minimarket ya. Namun jika kita melakukan kasbon, kita perlu ingat pembayarannya harus tepat waktu. Nah, namun di samping kelebihan, tentu saja warung kelontong juga punya kekurangan. Nah, kekurangan tersebut biasanya kalau kita belanja di toko kelontong, kita tidak bisa memilih sendiri produk yang kita inginkan, tidak seperti di minimarket ya. Selain itu, kita juga tidak akan mendapatkan fasilitas AC seperti yang ada di minimarket. Nah, itu ya beberapa kelebihan dan kekurangan ketika para konsumen atau pelanggan kita belanja di minimarket atau di warung sembako atau di warung kelontong. Dari sekian banyak kelebihan dan kekurangan, tentu saja eksistensi ya para pengusaha warung kelontong di setiap daerah itu selalu bertahan. Karena apa? Karena toko kelontong itu sangat merakyat ya, bisa dijumpai di mana saja, baik siang ataupun malam, atau tidak terbatas dengan yang namanya jam buka dan jam tutup. Sehingga sampai sekarang yang namanya warung kelontong selalu dipenuhi oleh para pelanggan-pelanggan yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Walaupun tanpa fasilitas mewah, tapi warung kelontong dapat memberikan kontribusi bagi para pengusaha warung sembako atau para masyarakat yang ingin berwirausaha di bidang perkelontongan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sehat selalu untuk para pengusaha warung sembako dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.